Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera, semoga kita semua dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini tema kita adalah tentang presiden pilihan kita. Jadi kepada para bapak, ibu, saudara-saudariku, saya ucapkan terima kasih yang sudah komen di YouTube saya dan sudah subscribe. Ya, semoga kita terus bergabung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Namun sebelum saya sampaikan tentang presiden pilihan kita, saya beri kesempatan untuk kawan saya atau pendukung saya, Pak Agus Sulan, SPD, dan Ibu Dr. Pepahan untuk menyampaikan, mungkin ada pendapat yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam demokrasi Indonesia ini ada dua ajas dalam pemilihan umum. Yang pertama itu ajasnya adalah luber. Yang kedua adalah jurdil. Yang akan saya tanyakan, bagaimana sebenarnya yang berbahasa dengan kata jurdil untuk pelaksanaan tentang pemilihan umum? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, siapa kira-kira calon yang terbaik di antara ketiga sebagai calon pemimpin kita ke depan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Artinya pertanyaan Pak Agus mewakili dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin seperti apa jurdil itu dalam pemilihan yang akan dilaksanakan. Jadi pada Bu Dr. juga ya mungkin menyampaikan dari seluruh Indonesia yang ingin tahu siapa pemilihan pendiri Abadi Jaya atau kita ini yang akan dipilih pada hari ini, karena temanya presiden pilihan kita. Nah, baiklah, tentang jurdil. Jurdil itu bahasa dari penyelenggara pemilu tertentu, KPU, sampai ke provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, lurah, desa, dan sampai ke TPS. Apabila salah satu aja tidak ada yang jurdil, berarti cacat semua. Nah, jadi sementara ini yang sama kita tahu, terkecuali tahun ini mungkin ada perubahan, jurdil itu adalah supaya tidak ada kecurangan. Keputusan pemenang atau hasil suara itu ditentukan dari TPS, bukan KPU yang menentukan. Nah, artinya gini, hasil rekapan dari TPS, hasil TPS itulah direkap, dibawa ke kantor desa atau lurah, di sana disatukan, direkap. Sudah nggak ada salah, dikirim ke kecamatan, nggak ada salah terus ke kabupaten. Kalau ada salah misalnya di kecamatan ke kabupaten, ya dibetuli di kabupaten itu. Tidak harus surat suara yang sana dikira balik, itu nggak cocok. Jadi surat suara itu tidak boleh dibawa kemanapun, terkecuali tinggal di kantor desa. Begitu ya, bagus. Suratnya itu tinggal di kantor desa, tapi rekapnya sudah dikirim. Setelah tidak ada masalah, baru dikirim surat suaranya. Jangan nanti sebelum dikirim dibawa yang tak tenggelam di laut lah, yang lunak, ya itu alasan. Jadi supaya jurdil, itulah menurut saya keputusan adalah di TPS, bukan di KPU. KPU itu hanya sebagai mengumumkan hasil suara yang dari TPS, desa, lurah, kecamatan, bupati, provinsi. Itu dia. Nah, jadi kalau soal presiden siapa,
nomor berapa itu, Bu? Sebetulnya pada hari ini akan saya sampaikan, namun agak panjang lebar sedikit. Nah, jadi gini, kita sudah mengikuti yaitu debat calon presiden dan wakil presiden. 2 kali calon presiden, 1 kali calon wakil presiden. Tetapi kalau menurut saya masih sama dengan tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Sama aja itu masih belum ada perubahan. Nah, jadi ini buku saya buat 17 buku saya kirim ke Jakarta ke calon presiden, tiga-tiganya Pak Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan seterusnya. Ini buku ada saya buat di sini beberapa masalah permintaan Abadi Jaya. Ya, jadi yang nomor kalau nggak salah nomor 3 yaitu tentang pembayaran hutang. Bagaimana cara membayar hutang? Itu yang saya tanyakan. Yang 6 ada di situ ada cara mendapatkan penambahan hasil negara ini. Cemana mendapat untuk janji ke sana kemari janji, kalau pendapatannya nggak ada, Pak, kemana? Ngutang. Nah, ini yang saya tunggu. Jadi siapa yang bisa membayar hutang negara ini, atau yang harus dibayar yang mana, yang harus ditunda yang mana, jelaskan. Misalnya IKN, kabarnya 100 tahun atau 100 tahun baru ada jalan tol yang 30 tahun atau 40 tahun, ada apa SLT 30 tahun, itu kan membebani masyarakat semua. Jadi yang harus dibayar itu yang mana, coba diumumkan. Yang tidak membebani, katanya cinta generasi muda, ya kan gitu kan, cinta generasi muda, ya kan, cinta generasi muda, calon pemimpin bangsa, apa yang ada lagi itu macam-macam, saya pun nggak ingat, soalnya untuk menarik daya anak-anak muda. Nah, jadi kalaulah semuanya ini dijanjikan sana sini, akhirnya ngutang, betul kan? Akhirnya ngutang, berarti bukan membantu atau mengangkat derajat generasi muda, memberi beban sama generasi muda. Kalau ngutang, ya kan? Kalau ngutang untuk apa berdebat-debat tegang leher merah mata kalau akhirnya ngutang? Hah? Kan nggak guna kan? Nggak guna. Nah, itu menurut saya. Jadi pilihan kita tunggu lagi. 1 calon wakil presiden nanti debat, dan presiden mungkin bersama wakil presiden bersama-sama. Siapa yang bisa membayar hutang negara? Bukan bagi-bagi, bukan janji-janji, bukan. Karena janji-janji itu menambah hutang tuh nanti. Karena di debat itu nggak ada dibicarakan membayar hutang, menambah hutang, nggak ada. Tapi yang ada menambah hutang, ya kan? Dari dulu ini menambah hutang terus. Nah, jadi harapan saya sebagai pendiri Abadi Jaya pada hari ini menyampaikan kepada Bapak calon presiden dan wakil presiden, mohon ini didengar. Ya, jadi supaya Indonesia ini menuju Indonesia emas tahun 2045 itu entah kemana udah kita pun. Ya kan? Ya kalau utangnya ditambah terus, emas apa yang ada? Ya, Indonesia emas mana? Apa? Kalau prinsip saya bayar utang 5 tahun selesai, tahun 2030 insya Allah Indonesia emas bisa terjadi, asal bisa membayar hutang. Nah, inilah menurut saya. Jadi pada hari ini kesimpulannya, pilihan presiden kita menunggu debat 2 kali lagi. Yang dipilih pada hari ini menurut saya adalah yang bisa membayar hutang. Ya, jadi itu aja Pak Agus. Sebelum saya tutup, ya saya silakan untuk Ustadz Ridwan SHG untuk ya menambahkan akan doa sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya harapan kita sebagai warga negara yang baik, marilah sama-sama kita datang ke TPS pada hari pemilihan. Ya, tentunya siapa yang terbaik menurut Anda silakan pilih.
Berbeda pilihan silahkan, tapi jangan gontok-gontokan. Itu yang terpenting. Mengapa? Tentunya harapan kita negara kita semakin baik ke depan. Dan calon pemimpin ataupun calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih nanti hendaknya calon pemimpin yang terbaik, calon pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah di negara kita, bukan malah nambah masalah. Calon pemimpin yang betul-betul dapat menyelesaikan hutang-hutang kita yang sudah menumpuk, bukan malah nambah hutang yang ada. Itu harapan kita. Semoga tentunya negara kita Allah berikan rahmah berkahnya, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu harapan kita semua, dan tentunya harapan kita sebagai warga negara dan hamba tidak lain hanya doa. Semoga tentunya dengan doa merupakan Allah akan istijabah, Allah kabulkan apa kita harapkan. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Allah, angkatlah dan pilihlah pemimpin-pemimpin kami, calon presiden dan calon wakil presiden yang terbaik di negeri ini Allah. Calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat menyelesaikan masalah di negeri kami ini Allah, yang dapat menyelesaikan hutang-hutang yang menumpuk ya Allah, bukan malah menambah hutang-hutang yang ada ya Allah. Dan juga calon presiden yang betul-betul dapat menegakkan kebaikan di negeri ini, bukan malah menambah kejahatan dan kebobrokan di negeri ini Allah. Pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah korupsi-korupsi yang terus bertambah parah ya Allah. Allahumma Allah, berikan negeri kami negeri yang baik Allah. Engkau rahmati Allah, bukan negeri yang engkau azab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Saya sampaikan sekali lagi kepada para saudara, para bapak ibu dan saudara-saudariku yang sudah komen, sudah subscribe di YouTube saya Basri Abadi Jaya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemilik YouTube ya yang menyebarluaskan berita acara yang kami buat ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa sampai ke calon presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran KPU, supaya ini ya dapat didengar. Ya artinya bukan saya ini yang menasihati, tidak, cuman saya mengingatkan, kita ini sudah 4 kali loh, ya kan, pemilihan langsung 5 kali ini ya. Nah, jadi semoga nanti ada baiknya. Jadi kepada para bapak ibu saudara-saudaraku, insya Allah nanti itu kan yang komen di YouTube saya tersimpan. Insya Allah niat saya nanti saya rekap, insya Allah sewaktu-waktu nanti kita bisa berjumpa. Jadi komen aja, tegakkan yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin sama pendapatnya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, bagikan kepada teman-teman Anda. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, karena Abadi Jaya tidak ada masalah untuk menjadi makar atau apa, tidak, cuma untuk mengingatkan dan kita perbaiki diri kita masing-masing. Ke depan insya Allah Abadi Jaya bisa menjadi wadah yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Sekian saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi Jaya, Abadi Jaya, Abadi Jaya. Jangan lupa para bapak ibu saudara, ajibnya jangan lupa kalau komen. Sekian, terima kasih. Ya, tak puas lagi ya.